Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la yafutu wa la ya'budu abdah. Suhubukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, bertolabul ilmi, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah grup muslimat yang dirahmati Allah rahimakumullah. Allah telah menetapkan di dalam Islam disebut dengan marhalah muqarabah. Dikatakan Islam itu marhalah muqarabah adalah perbuatan hakikat terhadap diri dan Tuhan. Di dalam kita pernah belajar terhadap Fatihatun Nasun, yaitu An-Nas. An itu adalah diri, Nas itu adalah kemanusiaan Allah pada diri atau disebut dengan An'am. Tapi pada waktu yang kita muliakan ini, kita kembali bagaimana caranya kita mendirikan diri An'am ini pada diri kita. Tentu kita harus memiliki amalan. Dari tiga perkara tadi yang harus diamalkan dan menjadi amalan, yaitu an, na, an, am. Tiga kodrat ini harus kita kuasai dan memiliki amalannya. Nah, mendirikan diri nasirnya aku itu disebut dengan kodrat lahu. Nah, sementara diri an itu kita sebut dengan lahi, yaitu diri hayat bagi Allah. Tapi pada sifat am itu disebut dengan laha. Jadi kodrat daripada diri yang diucapkan tiga diri tadi ini dinamakan dengan lahu
lahi, laha. Dan kita wajib mengamalkan diri yang tiga ini agar dia tu muncul, maujud pada diri kita. Kalau kita tak amalkan, ini dia tinggal cerita. Maka kenaikan kaji malam ini adalah apa cara mengamalkan. Nah, bagaimana kita mengamalkan diri yang tiga ni? Apa cara pengamalan dia? Nah, simak baik-baik. Pada sepertiga malam kita melaksanakan solat hajat 2 rakaat, sunnah hajat. Sunnah hajat ini 2 rakaat, 1 rakaat diniatkan kepada diri kita. Dan rakaat kedua kita niatkan kepada amalan kita. Kita tak mau mengamalkan sebuah amalan yang tidak disolatkan. Harus disolatkan. Ayat yang kita baca pada salat hajat 2 rakaat, rakaat pertama itu Al-Ikhlas 6 kali. Yaitu Al-Ikhlas 6 kali. Setelah rakaat kedua kita membaca surat An-Nas 6 kali. 6 Al-Ikhlas, 6 An-Nas. Nah, setelah itu kita setelah melaksanakan hajat, kita setelah akhir salam kita membaca mewitirkan surat Yasin 82 sebanyak 101 kali. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. 101 kali. Nah, setelah itu barulah kita melihat mata hati kita kepada batin dalam kolbi kita, yaitu dinamakan batin sir atau dikatakan sirhu. Sirhu adalah sebuah batin yang disebut dengan na tadi. Nah, itu kodrat dia itu adalah lahu. Nah, jadi kita membaca innallahu karomi al-Fatihah. Nah, kita baca Al-Fatihah, kita hilangkan diri kita di dalam siratal lazi tadi, menjadilah diri sir yang masuk ke dalam an dan am berupa diri halus. Diri halus ini dia sifatnya wujud, tak sama dengan diri al-haq. Dia halus juga, tapi wujudnya sifat. Jadi beza. Kalau diri halus di al-haqullah, sifat kodrat dia. Tapi diri halus di sir, itu adalah wujud sifatnya. Kita baca Al-Fatihah. Nah, mengamalkan amalan ini, satu kodrat lahu, mendirikan diri sir tadi, paling sedikit 7 Al-Fatihah. Paling sedikit. Kalau lebih bagus. Nah, yang kedua, baru kita lihat diri lahinya. Ya, ini yang dikatakan an, si wujud an. Lahi yaitu hayatnya Allah. Diri an, al-haqullah. Jadi kita baca apa? Innal illahi
ingat, innal illahi karomi al-Fatihah. Innal illahi, bukan innalillahi ya, tapi innal ilahi. Nah ya, innal illahi karomi al-Fatihah. Itu juga 7. Nah, yang ketiga tu terakhir pada sifat am, yaitu bentuk daripada mewujud diri kita. Nah, ini kita baca lagi dengan innallaha karomi al-Fatihah. Innallaha karomi al-Fatihah. Ini juga 7. Nah, setelah ini baca semuanya 7, 7, 7, 3 kali 7. Nah, baru kita himpun semuanya dengan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menjadi batin semuanya, menjadi wujud batin. Ada batin yang terlihat, ada batin yang tersembunyian. Na'an am, semua daripada diri batin. Nah, sesuai dengan kaji selama ni. Nah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-Fatihah. Nah, barulah kita baca al-Fatihah menutup 1 kali saja. Nah, itu harus dilakukan pada malam hari sama dengan waktu solat, waktu taharoh, jam 23.45. Nah, itu dilaksanakan. Nah, macam tu ya. Jadi kita sudah mulai mendirikan diri na'an am tadi. Nah, gitu ya. Jadi setelah 3 ini kita dirikan, barulah kita himpan dia menjadi 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kembali menjadi diri batin semuanya. Barulah al-Fatihah. Nah, barulah dilenyapkan siratal lazi tadi, dan wujudlah dia selama-lamanya. Begitu, laksanakan itu terus. Nah, setiap malam dilakukan, yaitu paling sedikit selama 40 malam dilaksanakan. Meskipun naik kaji yang lain nanti, ini tetap diamalkan 40 malam. Dan setelah itu akan menjadi isbatul yakin, ditetapkan pandangan kita selama-lamanya dalam batin Allah yang terlihat. Baik, jamaah semuanya, kita muzakarah. Bagi yang belum paham nanti bertanya. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan bertanya dan moderator mengendalikan jemaah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita menerima ilmu tentang mempraktikkan bagaimana kita amalkan untuk membangunkan diri. Jika ada soalan, sila jemaah tanyakan rincian daripada tertib kita nak amalkan ni. Terima kasih. Haryati, silakan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan bahagia sentiasa Bu ya. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih yang banyak terhingga sehingga Buya dan memberi rahsia-rahsia untuk mengamalkan
di An'am ini. Pada pertanyaan saya, adab-adab dan cara-cara untuk mengamalkan sunat-sunat hajat ini dengan surah Al-Ikhlas, An-Nas dan Yasin. Pastinya membawa maksud yang tersirat 6 kali, 101 kali tu. Ya. Dan bagaimana cara adab kita dengan pandangan, dengan rasa agar Buya dapat memperluaskan lagi agar kami dapat mengamalkan dengan yang sebenar-benarnya, insyaAllah Buya. Ya, baik. Jadi cara kenapa Al-Ikhlas dan An-Nas? Al-Ikhlas itu kita telah mendirikan kodrat daripada rupa-rupa Allah pada diri kita. Itulah. Jadi kodrat yang melakukan solat ini adalah rupa-rupa Allah pada diri kita. Itu kalau Al-Ikhlas. Kalau An-Nas, bahwasan yang akan terjadi nanti semua adalah kekuasaan Allah semata. Itulah hakikatnya, bahwasan yang kita akan amalkan ini semata-mata adalah kekuasaan Allah semata, arasnya Allah. Nah, kenapa kita harus melaksanakan 100 kali 82 itu setelah salam? Karena kita tidak takabur dan sombong untuk menjadikan, melainkan Allah Ta'ala yang akan menjadikan. Dan Allah Ta'ala juga yang akan menjadi dan terjadi. Jadi kita melepaskan diri dari 82 ini semata-mata perbuatan Allah semata. Makanya dilebihkan 1, karena 1 itu adalah kekuasaan yang memiliki 100. Ya gitu ya, kalau 100 saja tanpa ditambah 1, secara perhitungan falakiyah Al-Quran dia jatuh menjadi tasbih alam. Tapi kalau ditambah 1 maka dia menjadi hajat, ya, menjadi suatu permintaan. Macam tu, paham kan? InsyaAllah faham Bu. Macam mana dengan pandangan pula Buya, pandangan dan rasa? Yang terhadap mana nih? Terhadap yang 3 kita dirikan. Innallahu, maka di situ makna dia ni, datanglah aku, atau aku datang. Nah, jadi di situlah kita dikuasai sama dia, dikuasai sama dia. Datanglah aku atau aku datang. Ya. Nah, di waktu kita baca Al-Fatihah itu, kita menghadirkan keakuan dia pada kita sehingga lazi kita terputus langsung. Datanglah aku pada batin engkau. Nah, aku datang menuju batin kau, boleh. Ya, tak apa gitu. Jadi itu makna dia, innallahu, datanglah aku, atau aku datang menuju batin kau. Nah, jadi ma'rifat yang ada di situ adalah maujud Allah pada batin. Nah, batin ini meliputi segala alam diri kita, masuk kepada ketiga-tiga dia. Nah, itulah sir dia tadi. Sirnya itu masuk ke dalam batin, masuk ke dalam am, masuk ke an, masuk juga daripada an. Itulah sirnya. Kenapa? Dia sirhu. Nah, nanti kalau dia naik ke lahi menjadi sirhi. Nah, kalau dia naik kepada laha menjadi sirha. Dia dirhimpunlah dalam bahasa kata, dalam kata an-nasirhu wa anta sirha. Ya. Anta sirhu wa anna sirha. Aku rahsia engkau dan engkau rahsia aku. Nah, itu tajalli dia. Kalau tajallinya lahi, hayat. Nah, hayat hidup. Nah, ini kodrat jatuh kepada rohani. Jatuh kepada an. An itu kalau dia datang barulah bergerak am. Gitu, dia datang berupa hayat dan nanti di am laha dia berwujud dan bergerak. Tapi di an dia hayat hidup tapi tak bergerak.
Diam, dilaha, baru dia bergerak. Af'al. Kalau di rohani, dia fi'il. Gitu. Sirhinya fi'il. Itu yang dikatakan dengan lahi. Inna illahi, akulah yang bersifat Tuhan. Atau dikatakan akulah Tuhan yang bersifat. Inna illahi, inna ilahi, bukan lillahi. Kalau inna lillahi beda dengan inna illahi. Nanti barulah aku yang mewujud. Innallaha, dan akulah yang tampak, akulah yang kau tengok. Nah macam tu. Jadi aku hadir, aku hidup, dan aku ialah yang kau tengok. Berarti sama artinya na'an'am ta'alaihim. Sama artinya. Aku yang batin dan aku yang terlihat. Hanya dirikulah yang kau lihat. Na'an'am ta'alaihim. Sama. Cuma harus kita tajalikan dan harus kita praktikkan. Jadi mengaku tanpa praktek itu sama dengan cerita besar, cerita daripada bukti. Itu faham? InsyaAllah. InsyaAllah Buya. Doakan kami Buya. InsyaAllah. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan Bu Nuraini soalannya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini nak tanya, setelah baca lihat pada an dan lihat pada am, kemudian tutup dengan Fatihah itu, baru tarik nafas yang macam Buya cakap dulu tu kan. Baru tarik nafas ke tak payah dah? Tarik, embus tu. Sebelum ni Buya aja macam tu. Boleh kalau kita baca 7 ayat itu, kalau kita beribadah, kita boleh pakai nafas. Tapi kalau jatuh kodrat dia itu kepada ilmu, tak payahlah pakai nafas. Cukup kita laksanakan dengan pandangan dan membaca pada ayat je. Kecuali kita ibadah. Kalau kita ibadah, satu-satu ditarik dengan nafas. Tapi kalau tambah 7 ayat. Tapi kalau dia jatuh kepada kodrat ilmu, jadi tak perlu nafas, karena dia boleh pakai nupus, pakai hidung saja. Ya, karena ilmu itu nupus. Kalau dia ibadah itu nafas. Nafas ini nama batin Allah ya. Nupus juga nama batin Allah. Kalau nafas nama dia kodrat. Tapi kalau nupus namanya batin. Paham? Pada kodrat lah. Kalau dia beza pada kodrat. Pada batin nupus. Kalau ibadah dia pakai kodrat, nafas. Kalau diamalkan dia pakai batin, nupus, pakai hidung, nafas pakai hidung. Baik, insyaAllah. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi jemaah ada persoalan. Bu Mazni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa saya nak tanya, kalau macam muslimat ni kan, kan dia ada tempoh yang masa tak suci tu, bagaimana Ibu ya? Kalau kata tadi 40 hari tu, kalau terputus bagaimana? Iya. Kecuali kita mengalami masa tempoh, tak apalah, ya.
Kalau tempo tak kerja tak apalah. Tapi sebetulnya kalau biasa kita lakukan, kalau kita masa tempo tu datang, kita tak boleh tak payah pakai syariat. Ya, kita lakukan semua pakai pandangan. Setelah kita wuduk, kita duduk dan melakukan pakai pandangan. Kenapa? Karena solat 2 rakaat itu tidak syahadah, dia solat dia sa'adiyah. Dia sa'adiyah sunnah. Jadi sama, yang tak boleh dalam masa tempo itu yang syahadah. Kalau baca Quran yang langsung tak boleh. Tapi kalau Quran terjemahan boleh. Nah itu. Jadi menurut saya tak payah libur lah. Ya, kita duduk, kita bisa berduduk, kita duduk, kita pun tak lakukan dengan dohir, tapi lakukan semua dengan batin. Tak apalah. Faham? Ya, apa ni? Ini maksudnya ada berkaitan dengan yang apa yang Bu Nurani cakap tadi ke Buya? Apa yang pakai nipus macam tu ke? Iya. Iya. Karena setiap hakikat itu dia tidak ada penilaian syariat. Jadi tidak ada penilaian syariat. Itulah yang dikatakan hakikat. Kita boleh saja pakai sa'adiyah dengan cara hakikat. Itu ya. Jadi tak ada yang bisa menghentikan seseorang itu beribadah kepada Allah. Cuma kalau syahadah itu tak boleh. Kita wuduk, kita berdiri di sajadah, kita takbir, itu tak boleh. Tapi kan bisa kita gantikan dengan hakikat. Itu. Faham cara dia tu? Faham tak cara dia menggantikan dengan hakikat? Ya, jelaskan lagi. Coba cari di YouTube tu hakikat rakaat. Ya. Diganti dengan hakikat rakaat. Nanti tolong nonton di YouTube ya. Ada hakikat rakaat. Cari judul tu. Lakukan macam tu. Faham? Suara audio dia buka. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam tu lakukan. Makanya YouTube tu punya banyak fungsi itu kan gunanya. Nanti kita nonton tu hakikat rakaat. Apa rakaat? Bacalah Al-Quran di kala berdiri, Al-Fatihah. Bertahmidlah di kala ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh. Berzikirlah di kala sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masa boleh 3, 4, 5, 7 boleh. Kita tak diikat menurut hukum sunat. Mau tahmidnya 10 boleh. Mau zikirnya 20 boleh. 5 boleh. Dan berdoalah di kala duduk. Nah kan itu kan hakikat rakaat. Apa doa kita? Boleh. Qabul ya Allah, jadikanlah ya Allah. Itu kan hakikat rakaat. Nanti nonton di YouTube-nya ya. Masih ada kan? Ya, ada soalan lagi jemaah. Okay, Bu Haryati silakan. InsyaAllah. Buya boleh nak tanya satu? Boleh. Jadi Buya ada menerangkan sikit berkenaan Al-Fatihah tu hilangkan diri dan masuklah diriku ke An'am. Jadi perbezaan antara diri halus Al-Fatihah dan diri halus Al-Haqqullah tu Buya. Ya, kalau diri halus Al-Fatihah atau itu dia kodrat dia tu wujud ada. Nah, kalau diri halusnya Al-Haqqullah itu sifat kodrat dia, tapi tak wujud. Kalau sifat arti dia tu sirna.
sirna. Nah, kalau wujud tiada tapi ada, tapi tak sirna. Dia ada, tak boleh wujud dibilang sirna. Itu. Kalau diri sifat boleh dibilang sirna. Itu, paham? Nah, itu bezanya. Nah, teruskan, ada hal yang ditanya lagi. Bermakna di Al-Fatihah itulah masa batinnya yang masih ada wujud, dan di diri hakullah tu adalah hak-hak Allah yang dia umpama Buya pernah jabarkan kepada kami, diri hakullah itulah cermin di antara An'am. Iya. Itulah diri halus tadi. Ya. Cobalah kalau kita melihat kita pada cermin tadi, bisa tak kita lihat kaca tu? Tak bisa lah kan? Nah, tapi kenapa dia bisa tengokkan kita? Nah, karena dia ada di dalam diri tadi. Itu dulu dinamakan sabitah, ayan sabitah. Nah, gitu. Dia ada pada kodrat ayan kerajiah tadi. Nah, gitu, memunculkan wajah dia. Nah, hakikat dia kan begitu. Kita melihat ayan kerajiah, sebetulnya yang muncul itu adalah ayan sabitah. Atau kita lihat yang muncul itu sebetulnya am itu tak ada, makanya disebut batin terlihat. Itu. Nah, yang di luar, yang bersifat manusia, itu kita sebut dengan si wujud mu'ad. Mu'ad itu tak butuhlah, ibarat bingkai cermin tadi. Orang kalau berkaca tak perlu lihat bingkai. Itu apa kita lihat bingkai kaca? Kan kita lihat cermin dia. Nah, si wujud mu'ad itu, kalau dia kita sudah singkirkan dalam takbir, Allah tak tengok lagi. Allah tak nilai lagi si wujud mu'ad itu. Mau dia ruku, mau dia sujud, tapi sudah tak ada nilai dia. Sudah tak ada fungsi dia tu. Macam tu. Bermakna Buya, dengan diri hakullah ni lah kita dapat menembus pandang diri ayat sabitah yang tadi. Iya. Hanya dengan diri al-hakullah kita mencari dapat sabitah. Sabitah itu sama daripada kita mencari yang bersifat batin bilah. Nah, itu. Ayan sabitah ini maujud daripada batin bilah. Itu. Paham? Jadi itu maujud daripada batin bilah yang disebut ayan sabitah. Nah, ayan sabitah inilah yang berdiri menjadi al-haqqullah. Nah, sama kayak tadi batin wujud kepada Muhammad, Muhammad maujud pada Adam. Nah, sama juga bilah maujud pada sabitah, sabitah maujud pada diri an. An itulah yang ditengok dengan sifat am. Inilah Islam, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, jadi dan terjadi, jadi yang terjadi, jadi yang terjadi. Gitu. Kenapa Allah macam tu dia bikin tadi? Kenapa Allah bikin soal macam tu? Karena Allah menghindari dan menyelamatkan kita dari kejahatan akal dan nafsu kita sendiri. Maka dia ini tidak perjalanan akal, tidak pula perjalanan nafsu. Itulah dikatakan perjalanan hakikat atau rohani. Jadi kalau orang mengaji pakai akal, pakai nafsu, dia pasti bilang, wah, saya tak sanggup fikir itu, saya tak sanggup mengkaji itu. Nah, itu dia pakai akal, dia pakai nafsu. Berarti kita selamat daripada nafsu dan akal kita. Nah, inilah Allah cara dia menyelamatkan kita supaya tidak akal dan nafsu yang mengamalkan ilmu itu.
Apa hal yang ditanya lagi? Sekiranya kalau saya nak kait dengan kajian sukun ni Buya, wujud batin dilah tu, Iya. sudahkah dia berdiri, adakah masih di kolbi atau dia sudah berdiri? Kalau sebetulnya kita melihat alam kolbi itu sebetulnya itu bukan dalam hati kita semacam ni. Yang menciptakan kolbi itu ya, kolbi itu besar. Kolbi itu kan terbuat dari zat batin nur. Nah, tapi titik cari dia itu ke dalam diri kita. Bukan kolbi itu sebesar hati kita. Kolbi itu tuh Allah aja yang besar bisa masuk dalam kolbi. Tapi bukan kolbu kita. Bukan kolbu kita. Tapi kolbi. Kalau kita sudah masuk ke alam ma'rifat, kolbi itu lebih besar daripada dunia ini. Macam tu ya. Cuma karena ada titik atau wujud yang dicari, maka kita tafakur ke situ. Tapi kolbi itu kan besar dia, bukan kecil. Allah saja bisa masuk ke dalam kolbi kan. Disitulah nanti ada sukun. Sukun inilah ada wujud di dalam sukun lam. Kita lihat sir. Sir ada rahasia wujud di dalam sukun la ilaha. Kita lihatlah wujud kita yang nyata ini. Ilah masuk lagi ke dalam, kita lihatlah wujud Tuhan sir itu. Allah, baru kita lihatlah zahirnya. Jadi la itu adalah jasad kita, sukun daripada diri kita. Sir itu adalah batin wujud Allah di dalam diri kita. Jadi kalau kaji diri, sukun itu menjadi diri. Alif, sir, nafsu natijah itu menjadi sir yang di dalam. Lamnya kita sir, la. Ya kan? La. Nah, kalau dikaji diri. Tapi kalau kaji wujud, la-nya di dalam. Sukun di dalam, sir. Ada wujud di dalam sukun. La ilaha. Baru terlihat kenyataan Allah. Ilah. Allah. Yang ilah itu, ya Allah. Ya, macam tu. Jadi tergantung. Ini kaji kodrat, apa kita kaji diri. Kalau kaji kodrat, dia mewujud pada diri. Kalau kaji diri, dia di luar dulu. Di luar, dia masuk ke dalam. Lah, ya, dilihat tubuh kita ini nyata. Ilah. Baru kita melihat wujud aku dia. Ilah. Allah. Nah, baru dia mewujud. Yang ilah itu ya Allah. Itu. Jadi kalau kita jadikan dia kaji diri, dia jadi tiga. La ilah Allah. La ilah Allah. La ilah Allah. La ilah Allah. La, ya kan? La ilah Allah. La ilah Allah. Ya, kalau dia dikaji, diwitirkan jadi tiga. Nah, tapi kalau dia mawujud, bukan wujud tapi mawujud, bukan ilah. La ilaha. Nyata. Ilah Allah. Jadi empat dia. Nah, itu kaji wujud dengan kaji kodrat. Kalau kodrat dia jadi empat, kalau kaji wujud dia jadi tiga. Apa rupa dia ni? Ini baru kita tengok. Muhammad, macam inilah bentuk dia. Rasul,
Yang roh diutus atau atau hayat Allah. Jadi ini adalah roh yang diutus Allah bernama Muhammad. Itulah wujud amruhu. Jadi wujud dia ini adalah amruhu. Jadi itu Rasulullah. Rasul Allah. Jadi ruh yang diutus oleh Allah, Muhammad utusan Allah. Nah, Rasul Allah. Mana Muhammad itulah Mana Rasul itulah tadi. Mana Allah itulah Jadi yang dikatakan utusan Allah itu ruhnya Allah, yaitu si wujud yang amruhu. Makanya kalau kita kaji Muhammad, kodratnya zat itu adalah ruhi, ruh yang ditiupkan. Ruh yang ditiupkan inilah yang menjadi zat. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, zat awal diriku jadi. Ya Allah ya zat awal diriku jadi. Nah, begitulah ruhi tadi. Karena zat ini adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah. Itu yang menjadi rohani. Tak bisa lah kita tuntaskan dengan akal ya, kecuali nanti kita seronok lagi amalkan, kita akan paham sendiri. Jadi kalau kita mencari daripada kodrat Allah ini segala sisi dia masuk, segala dari bentuk wujud, dari tajuk-tajuk lain dia bisa masuk dan bisa keluar. Makanya saya bilang kita akan mengenal 7 tingkat. Bismillah itu ada 7, la ilaha illallah itu ada 7, Al-Fatihah juga ada 7. Jadi setelah kita pelajari semua, maka rohani kita naik derajat. Kalau rohani kita sudah naik derajat, barulah dia terima 5 dari Allah. Pertama wahyu, yang kedua ilham, yang ketiga laduni, yang keempat irhas, yang kelima khuddam. 5 wahyu yang akan kita terima. Kalau sudah masuk 5 wahyu itu, boleh kita baru menjadi ustazah untuk mengajar. Nah, semacam kalian tengok saya ni, saya tak punya kitab, tapi saya bisa tundukkan semua kitab. Nah, itulah kita. Diri kita adalah pandangan dan kitab Allah. Dengan modal diri kita mendapatkan Allah. Karena dirilah yang baru diakui oleh Allah sebagai alat untuk mencari dia. Inilah yang dikatakan Al-Malikul Haqqul Mubin, diri Al-Haq yang nyata. Itulah kitabullah. Dan kita harus seronok, yakin, percaya dan jujur. Itulah sedikul. Makna daripada sedikul tu, kemana kita sedikul? Seronok, yakin, percaya. Badal amin hanya kepada satu diri yang disebut amin. Tak boleh lagi seronok kepada yang lain kecuali badal amin, kecuali diriku sendiri, diri yang kujadikan. Tuhan Allah bukanlah sebuah diri, tapi dia menjadikan sebuah diri. Allah bukan diri, tapi Allah menjadikan sebuah diri, karena dia ingin menjadi Tuhan. Faham? Buya, itu yang dikata hakku minallah, Buya. Boleh kita macam tu. Hakum min Allah. Apa tu? Sesungguhnya dirimu adalah diriku. Ya, macam tu. Ya. Hakum min Allah. Dirimu itulah yang panggil orang Allah. Nah, ya kan? Kalau tak percaya, coba cari alif lam lam ha. Pasti ketemunya ihsan.
Alif hakatnya 1, lam kedua 3, lam kedua 3, ha 5, 165. Apa dia 165? Itu iman Islam ihsan. 1 adalah ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. 5 kali 6 30 juz ihsan. Dicari tulisan Allah, kita tak ketemu Tuhan, tetapi ketemu diri dia. Itulah ihsan. Itulah diri yang rahsia. Umpamanya kita zikir subhanallah 5 kali sehari semalam, berarti 5 kali 17. Kita subhanallah 33 kali. Nah, 33 kali kali 5. Berapa tu? 33 kali 5. 165. Nah, betul kan? 165. Iman Islam ihsan. Ya. Kita tak ketemu Tuhan, tapi ketemu diri sendiri. Nah, inilah amin. Ya, inilah harus kau percaya, kata Allah. Sadikul, percayai. Makna dari sadikul tu banyak. Yakini dan percaya dengan jujur. Ba'dal amin. Itulah diriku. Macam tu. Alhamdulillah, Bu Haryati ni ada soalan daripada Bu Samria, kita bagi laluan dulu ya. Memang sangat seronok dia punya kupasan tu sebab Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Bu Samria silakan. Ya. Audionya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Amin. Di sini saya tanyakan waktu salat hajat ini dia tentukan waktu taharannya pada 11.45. Apakah selain waktu ini seperti di siang hari, pagi hari atau waktu subuh bolehkah dilakukan pada waktu itu, Bu ya? Kalau sebetulnya kodrat dia tu ilmu, boleh kapan saja. Tapi ya, kalau untuk urusan mi'raj pasti orang lakukan isra. Isra tu artinya gelap. Jadi terbiasa orang melakukan pada malam hari. Zaman Rasul itu semua amalan dikerjakan malam hari. Isra, berjalan di malam hari. Nah itu. Jadi kalau kita kerjakan pada siang hari, memang boleh, tapi tak bisa seronok kita. Kenapa? Langkah Adam penguasaan alam pada Adam, tapi kalau malam penguasaan hijriahnya pada Muhammad. Inilah yang menjadikan 12 bulan, 6 kuasa Adam, 6 kuasa Muhammad. Jadi kalau kita amalkan kekuatan Muhammad pada masa Adam, memang kita kadang-kadang terhambat. Karena apa? Kodratnya Adam. Seronok-seronok kita ingat kerja, seronok kita ingat dapur, seronok kita ingat urusan. Karena apa? Marwahnya marwah Adam. Tapi jarang orang kerja itu siang. Pasti kerjanya pada malam. Paling tidak habis maghrib atau habis isya. Tapi jam khususnya adalah 23.45. Paham? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Jadi ini adalah kenaikan kaji. Yang grup lain pun belum ada kaji ini. Tetap ini jatuhnya grup 4 ini. Sebetulnya saya juga bingung kenapa grup 4 ini selalu dapat awal. Padahal dia baru muncul, baru jadi grup, ya kan?
Nah itu, jadi saya tak tahu juga itu urusan Allah lah ya. Jadi kalau kita bersyukur, insya-Allah mudah-mudahan lebih berkembang lagi. Ya, paham? Nah, tolong nanti dilakukan, dikerjakan dengan sono, betul-betul dilakukan dengan yakin, ditajalikan nama dia itu tajali pandang. Jadi kita melakukan itu, melihat tiga kodrat tadi benar-benar mewujud ke dalam diri kita. Sehingga siratal lazi, diri itu benar-benar tersirat, yang ada adalah na'an'am ta'alaihim. Itulah diri Tuhan. Itulah diri yang dibuat oleh Tuhan. Itulah amin. InsyaAllah. Macam tu ya. Jadi meskipun kita punya waktu singkat, tetapi kita mendapat ilmunya. Itu. Makanya dari tadi saya mau mulai-mulai, tapi Allah tunggulah. Jadi macam ni. Jadi akhirnya kalau dapat melangkah ilmu macam ni, ya sudah insya-Allah, tolong betul-betul dikerjakan dengan baik ya. Baik. Macam mana? Masih ada? Saya rasa kalau dengan turunnya amalan tadi, itu sudah suatu keberuntungan oleh jamaah grup muslimat. InsyaAllah nanti itu di grup penerimaan habis Idul Adha nanti ada baiat, itu ada beberapa orang dari masuk dari Malaysia itu. Nanti akan pelan-pelan berkembang. Yang penting tidaklah banyak orang yang menentukan, tapi kaji inilah yang menentukan. Paham? Paham, Buya. Ya, insyaAllah. Baik, untuk grup muslimat, karena waktu kita sudah habis, insyaAllah minggu depan kita ketemu lagi. Ya, akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.